Beberapa hari lalu kita baru aja ngobrolin tentang problem joki di dunia pendidikan di Indonesia. Buat kalian yang belum nonton, coba klik yang thumbnailnya kayak gini dan ya tontonin dulu gitu biar bisa denger pendapat gua. Dan di video tersebut rame banget, banyak yang komen, banyak yang setuju, dan banyak juga yang mulai ngeles lagi. Beberapa teman-teman juga nge-clip video gua dan masukin ke TikTok. Nggak masalah kalau kalian mau ngelakuin itu. Cuman gua mau ngebahas klipnya dari komen yang dihasilkan dari klip-klip tersebut. Beberapa orang sepertinya masih tidak rela mengakui kalau perbuatan joki mereka itu adalah perbuatan yang keliru. Seberapa keliru mereka? Teno Bening mempersembahkan Bukan sekolah. Joki dunia pendidikan. Statement gue tetap sama, yaitu adalah salah, keliru, pemalsuan, pembohongan, dan nggak boleh ada. Tapi mirisnya ternyata makin kesini bukan lagi mereka itu dipakai secara diam-diam. Bahkan gue lihat di Twitter ya, beberapa orang nge-expose itu bahkan udah jadi usaha. Udah jadi sebuah perusahaan untuk ngebantuin tugas skripsi paper karya ilmiah yang bisa dibayarkan dengan uang, dan lo akan mendapatkan sebuah hasil akademi tersebut atas nama lo. Padahal yang ngerjain bukan lu. Sesederhana itu udah clear kan bahwa ya itu kecurangannya. Lu ngaku itu punya lu, tapi padahal bukan punya lu. Lu beli itu. Dan yang paling mengenaskan adalah skripsinya. Bagaimana skripsi tersebut harusnya menjadi sebuah standar kelulusan. Lu palsukan itu, jadi lu seakan-akan lulus. Seakan-akan lu memenuhi standar, tapi nyatanya lu nggak memenuhi standar untuk lulus. Lu belum layak lulus. Nah, beberapa hari ini video gue udah mulai banyak yang diklip ya. Oh ya, buat yang belum tahu, gue nggak masalah ya buat temen-temen mau ambil video gue terus diklip ya. Diklip, ingat, bukan satu video diupload ke TikTok gitu ya. Itu mah aman dulu, gue sikut. Yang bener aja lu. Klip aja, cari yang bagian paling bagus. Lu mau edit ulang, lu mau tambahin lagu dan lain-lain, silahkan. Selama tidak melanggar hukum, tidak menghilangkan dari konteks, atau tidak berupaya untuk mencari masalah, buat gue sih gue senang-senang aja gitu. Nah, dari klip-klip tersebut dan dari video gue yang aslinya, udah mulai banyak tuh orang-orang yang komentarnya itu masih aja membela diri untuk pakai joki. Jadi bayangin dulu tuh orang diem-diem pakai joki. Orang tuh malu ngakuin kalau mereka itu mengerjakan tugas ilmiahnya, papernya, tugas-tugas kampusnya, bahkan skripsinya itu pakai joki. Sumpah di era gua, orang tuh diem-diem lu. Tau gak sih kalau mau pakai joki, mereka tuh kayak transaksi narkoboy gitu, ketemuan kayak di film-film gitu kan. You got what I want, you got what I want gitu kan. Kayak show me the money gitu kan, kayak gitu kan. Here's the box gitu kan. Terus dikasih gitu kan papernya gitu kan. Terus dia this shit is good gitu kan. Terus orangnya ngitung duit gitu kan. Kayak we are done here gitu kan. Terus kayak cabut gitu diam-diam, jangan sampai ada yang lihat gitu. Tapi sekarang teman-teman, sekarang terang-terangan, tidak malu, langsung bilang gue tuh hasil joki. Gue dong lulus pakai joki. Adalah aku yang dengan bangga lulus pakai joki. Dan bahkan gue lihat di beberapa ya, gue nggak tahu masih ada apa enggak. Gue lihat kemarin di Twitter orang ngebahas itu sampai ada Instagram khususnya gitu, orang yang beneran buka jasa joki, bahkan sampai dikembangkan jasa jokinya. Wow. Dan sekarang tahapnya menurut gue udah lebih parah lagi. Nggak lagi cuman nggak diem-diem lagi, nggak lagi cuman bangga pakai joki. Sekarang tahapnya ya, para so-called pelajar dan mahasiswa ini, mereka ngebelain jokinya. Wah. Jadi kegiatan joki-jokian ini tuh udah di tahap yang dibelain, dilindungi, dan dianggap wajar gitu, dan dicari pembenarannya. Why? Padahal kan nggak perlu sampai dibela sebegitunya. Dan pembelaannya ya di kolom komentar, di video-video yang ngebahas, atau mungkin orang-orang TikTok, biasalah kreator-kreator TikTok pengen berbeda, terus tiba-tiba muncul opininya. Nggak ada yang masuk akal. Serius deh, argumen-argumen orang-orang yang ngebelain joki itu belum ada yang sampai gue bilang kayak, oh sedikit masuk akal gitu. Bahkan sedikit gitu, kayak secuil gitu, kayak satu dua atom gitu masuk ke akal sehat gue gitu. Kayak iya, gue mulai melihat cara berpikir lu dan gue mulai paham gitu, gue mulai setuju gitu. Bahkan sampai gue meragukan gitu, nih orang ngebahas joki karena emang beda, karena emang punya pendapat yang berbeda, atau dia tahu dengan pendapat yang berbeda ini videonya bakal rame. Jadi emang tujuannya buat traffic farming aja. Entahlah mereka mau ngapain lah ya. Nggak kaget juga gitu kalau mereka kayak gitu. Tapi ada satu komentar yang menurut gue pengen gue highlight di sini, dan sangat-sangat menjadi komentar yang wadidaw sekali. Nggak ngerti kenapa lu bisa aneh ini berkomentar, dan emang kelihatan lu nggak cocok jadi mahasiswa. Seriusan deh, lu emang siswa aja dulu gitu loh. Jangan-jangan lu SMA harusnya nggak lulus, ngulang lagi aja nggak apa-apa, karena emang nyata lu belum cocok jadi mahasiswa. Jadi komentarnya kurang lebih kayak gini, lu pura-pura bego apa gimana? Lu tahu kan biaya kuliah itu mahal banget. Gue udah 5 tahun belum lulus, dan gue nggak tega lihat orang tua gue mesti banting tulang terus buat biayain kuliah gue. Ya gue pakai joki lah biar cepet kelar. Kalau lu bilang joki salah, ya tandanya lu orang yang nggak sayang sama orang tua. Gue nggak peduli dibilang curang atau gimana, gue akan selalu bela orang tua gue
gue, dia yang lahirin gue, titik dan ditambah titik lagi. Trolling bisa jadi, ngibul bisa jadi, beneran bisa jadi. Tapi mari kita asumsikan ini beneran. Dan emang kayak gini-ginian gue lihat mulai banyak sih di sekitaran, bahwa menjadikan alasan biaya kuliah mahal itu untuk pakai joki, bahwa dia masih nggak lulus-lulus dan merasa kayak mungkin disedot gitu sama institusi pendidikan duitnya karena dia nggak lulus-lulus. Kenapa kita mesti berpikir sejauh itu? Kenapa kita mesti berpikir seamburadul itu? Lu gagal lulus, tandanya apa? Ya tandanya lu belum layak lulus. Tandanya lu belum layak gitu dapat gelar S1, D3, sarjana ini, sarjana itu, lulusan ini, lulusan itu. Sederhana banget kan? Kenapa kita mesti mikir jauh-jauh? Kenapa kita seakan-akan melihat kampus itu kayak sebuah uji coba untuk lu nantinya bisa legal dapat kerja? Enggak. Udah banyak kok orang kerja tanpa title S1. Iya, gue paham bahwa di luar sana itu banyak sekali lowongan kerja yang meminta lu minimal itu S1, padahal pas dilihat jenis kerjaannya itu nggak S1 amat. Itu pembahasan mungkin di video yang lain. Jangan kita jadikan pembenaran di satu kesalahan karena di luar sana ada semacam kesalahan-kesalahan lainnya gitu. Kalau nggak ya nggak kelar-kelar, kita akan terus berbolak-balik di sini-sini aja. Kalau lu nggak bisa lulus S1, kalau lu nggak bisa nulis skripsi dengan baik, kalau lu emang gagal lulus, ya lu emang belum layak S1. Titik gak sih? Tapi gue pakai simbol titik lagi untuk tambahan menegaskan kalau titiknya 2 kali. Ya sesederhana itu gak sih? Sesimpel bahwa lu kurang bisa tuh dibilang S1, nggak jago lu dibilang S1, nggak layak lu dibilang S1, lu belum cocok lulus S1. Makanya silakan ngulang lagi. Dengan mengulang lagi tentu saja lu harus bayar lagi. Berarti solusinya apa? Git good gak sih? Skill issue gak sih? Kenapa solusinya jadi joki? Dan mewajarkan itu dengan embel-embel lu sayang sama keluarga lu cinta sama orang tua lu nggak mau ngeliat orang tua lu capek-capek banting tulang. Ini kalau kita nggak mau berpikir jauh-jauh ya, bukannya elunya yang nyusahin ya. Ya kenapa lu kagak lulus-lulus dengan benar? Kenapa jadi bawa-bawa orang tua? Ya kalau gue jadi orang tua lu sih agak-agak kesel sih. Enak aja bawa-bawa nama kita. Lu yang kagak bisa git good, kita yang dibawa-bawa namanya. Lu yang gagal lulus, kenapa orang tua lu yang jadi tamengnya? Problemnya di lu, karena lu gagal lulus, lu gagal bisa lulus, lu kurang bisa dengerin dosen, atau emang gagal bisa masuk pelajarannya ke otak lu, atau emang lu ternyata belum layak jadi mahasiswa. Kenapa kita mesti melemparkan itu ke faktor-faktor lain gitu? Lu gagal lulus? Ya salah lu. Lu belum layak S1. Lu mau ngulang 2 kali 3 kali ya? Itu adalah konsekuensi dari gagalnya lu untuk bisa menerima pelajaran sebagai mahasiswa. Akibatnya juga adalah akhirnya orang tua lu mesti kerja lebih keras lagi gara-gara kegagalan lu. Gara-gara lu kagak nyampe gitu kepalanya untuk dapetin pelajaran-pelajaran itu. Ya, salah lu. Git good pak. Atau memang mungkin karena lu gak memberikan keterangan yang jelas nih, kalau bang menurut gue udah layak lulus, gue bisa buktikan bang, toh udah ada 3 kantor 3 HRD hubungin gue tinggal kerja, tapi gue gak dilulus-lulusin karena ini di rig bang sistemnya sama dosen gue, sama pembimbing gue yang oknum nih bang, yang gak rela gue lulus nih bang. Nah itu bisa kita bahas nanti. Tapi dari asumsi gue, dari komen lu gak ada lu ngomong kayak gitu. Lu simply memberikan PT pada diri lu karena udah gak lulus-lulus, terus akhirnya lu menggunakan jasa joki. Dan itu jelas menurut gue tetap tidak bisa membenarkan lu pakai jasa joki ya. Dan gue nggak peduli seberapa sayang lu sama orang tua lu, tapi rasa sayang lu terhadap orang tua lu adalah lu dibesarkan untuk jadi anak yang jujur dan emang layak S1. Ya tandanya lu nggak layak S1 dalam kurung. Sekali lagi, joki ini menurut gue makin bahaya, makin dinormalkan, dan makin gak sehat. Contohnya paling gampang ya tadi, bayangin industri kita diisi sama orang-orang yang ternyata S1-nya joki, dan mereka nantinya bahkan karena kebiasaan ngejoki, mereka dapat posisi dengan cara juga ngebayar atau dengan cara nggak jujur, dan dia jadi pemimpin lu. Orang-orang yang S1-nya nggak ngejoki, dan lu tahu kalau bos lu ini, ala nih bos gue kagak ngerti apa-apa, kok dia ambil decision aneh banget kayak orang nggak kuliah, kok kita kayaknya nggak belajar apa-apa ya di industri ini ya, di kantor ini ya, kayaknya bos kita ngaco nih ya. Ya bisa jadi karena joki-jokian ini mereka terbiasa untuk mendapatkan sesuatu dengan cara membeli, dan akhirnya lu dipimpin sama orang yang terbiasa membeli, dan kita sebagai customer atau nanti orang-orang yang akan dilayani, posisi-posisi penting itu diisi oleh orang yang memulai karirnya dengan cara joki. Lu nggak suka sama koruptor, tapi lu sendiri kelakuannya udah nggak jauh beda sama, ya silakan dijadikan refleksi buat lu pada yang suka ngejoki, buat lu pada yang suka capek sama kehidupan lu, tapi nyatanya selama ini lu yang selalu ambil jalur tidak benar. Atau juga refleksi sama kita-kita yang selama ini udah pakai jalur yang benar, jalur yang sehat, jalur yang emang begitu sistemnya, tapi kita semua diinjek-injek sama mereka yang pakai jalur nggak benar. Dan kita harus pasrah kah? Harus diem kah? Harus rela kah?
harus mewajarkankah? Apakah kehidupan seperti itu yang kalian harapkan? Dipimpin sama orang atau bahkan kerja bareng sama orang yang sehingga kalian mesti nge-carry, di mana orang-orang tersebut adalah customer setia para joki? Coba kalian komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini dan kalian mau support gue, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Dan iya, gatel sih kuping gue ngeliatin komen-komennya, banyak yang bisa gue bahas, bisa di 14 video sendiri gitu. Tapi ini yang paling pengen gue bahas gitu. Membawa nama orang tua, membawa nama sayang orang tua dan menggunakan joki gitu. Ya ketahuan kan argumennya sangat-sangat tidak mahasiswa. Bawa-bawa nggak sayang orang tua lagi. Apa hubungannya gue mengkritisi joki sama nggak sayang orang tua? Emang orang tua gue tukang joki? Dan seperti biasa, video ini dibuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia biar lebih bagus dan lebih bagus lagi dan lebih bagus lagi. Jadi semoga pesan yang gue sampaikan tersampaikan dengan baik dan kalian bisa mendapatkan manfaatnya. Dan ya, sekian Bukan Sekolah untuk episode kali ini. Gue No Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.